Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila kelas 7, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Pada bab keberagaman masyarakat Indonesia ini terdapat 3 submateri. Yang pertama, keberagaman di Indonesia. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman. Dan yang ketiga, menjaga nilai penting kebinekaan. Kita mulai dari keberagaman di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut antara lain ada perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Lantas, keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Dalam video kali ini kita akan membahas 4 keberagaman yang ada di Indonesia. Antara lain ada keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Dimulai dari keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, Indonesia terdiri atas 1.340 suku bangsa, di mana masing-masing suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Inilah yang membentuk keberagaman pada masyarakat Indonesia. Berikut adalah daftar lengkap suku di Indonesia. Silakan bisa di-scan pada barcode yang ada di layar monitor anak-anak semua. Selanjutnya adalah keberagaman agama. Keberagaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Antara lain ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun berbeda agamanya, tetapi masyarakatnya tetap saling menghormati satu sama lain. Berikut adalah daftar kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya sesuai agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman ras. Ras adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Terdapat 3 ras populer yang ada di dunia, antara lain ada Negroid dengan ciri kulit hitam, bentuk muka kotak, bentuk mata dalam, tinggi di atas 170 yang biasanya berasal dari negara-negara di kawasan Afrika. Ada juga Kaukasoid dengan ciri fisik kulitnya putih kemerahan, bentuk mukanya hati, mata kecil, tingginya 170 sampai 180 dan biasanya berasal dari negara Amerika, Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Dan ada juga Mongoloid yang bercirikan kulit kuning atau sawo matang, bentuk muka bulat, mata cenderung sipit, dan tinggi sekitar 165 cm. Biasa berasal dari daerah-daerah di kawasan Asia. Sedangkan di Indonesia terdapat 4 ras populer, antara lain ada Malaya Mongoloid yang biasanya berada di daerah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan beberapa bagian daerah di Sulawesi. Ada juga Melanosoid yang berasal dari daerah di kawasan timur Indonesia. Ada juga Asiatic Mongoloid, yaitu orang-orang keturunan antara Mongoloid dan Melayu. Ada juga Kaukasoid, yaitu orang-orang keturunan dari pernikahan antara orang Indonesia dengan orang beras putih, yaitu Kaukasoid. Selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Masyarakat Indonesia bukan hanya hidup dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tapi juga dalam golongan di dalam masyarakat. Ada 2 golongan dalam masyarakat, yaitu secara horizontal ada golongan masyarakat yang ditandai dengan adanya perbedaan tetapi tidak ada kelas atau kedudukan. Artinya semua memiliki kedudukan yang sama dalam perbedaan tersebut. Contohnya perbedaan suku, agama, adat, dan kedaerahan. Sedangkan perbedaan secara vertikal itu adalah perbedaan yang mana terdapat golongan yang ada di dalam masyarakat atau lapisan.
di mana terdapat lapisan atas dan juga lapisan bawah. Biasanya perbedaan vertikal ini antara lain ada perbedaan pendidikan, perbedaan status sosial, perbedaan jabatan. Walaupun terdapat perbedaan golongan dalam masyarakat, tetap harus disikapi dengan bijaksana karena dapat menimbulkan kesenjangan. Dengan cara apa? Kita tidak boleh menonjolkan golongan kita sehingga tidak terlihat perbedaan antara yang memiliki status sosial tinggi dengan status sosial yang rendah sehingga bisa hidup dengan damai. Selanjutnya itu kekuatan dan potensi konflik dari keberagaman di Indonesia. Berikut adalah kekuatan dari memiliki keberagaman bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, daya tarik wisata. Yang kedua, membangun masyarakat yang toleransi. Yang ketiga, sumber inovasi. Yang keempat, identitas nasional. Dan yang kelima, sebagai sarana belajar. Berikutnya adalah potensi konflik memiliki keberagaman di Indonesia. Antara lain, pertama, ketidaksetaraan dan perlakuan yang tidak adil akibat adanya perbedaan di dalam masyarakat. Yang kedua, sikap intoleransi atau bersikap tidak toleransi dengan sesama. Yang ketiga, egois atau mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu diskriminasi, yaitu membeda-bedakan satu sama lain. Yang kelima yaitu rasis, yaitu tindakan membeda-bedakan berdasarkan ciri fisik seseorang. Materi berikutnya yaitu faktor penyebab keberagaman. Faktor pertama yang menyebabkan keberagaman di Indonesia adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Jelas ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena menjadi wilayah jalur perdagangan internasional yang dilewati oleh banyak pedagang luar negeri, baik untuk sekedar singgah atau melakukan kegiatan perdagangan. Nah, tetapi ternyata para pedagang internasional tersebut tidak hanya membawa barang dagangannya saja, tapi juga budaya yang mereka coba sebarkan di Indonesia. Bahkan banyak yang menetap di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia yang menyebabkan keberagaman ras, agama, dan bahasa. Pedagang-pedagang tersebut sebagian besar dari India, Arab, Tionghoa, Jepang, dan juga Eropa. Yang kedua adalah faktor sebagai negara kepulauan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.491 pulau, di mana secara fisik pulau-pulau tersebut terpisah-pisah, yang menyebabkan setiap masyarakat tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Masyarakat yang mendiami tiap-tiap tersebut akan mengembangkan budaya yang dimiliki sesuai dengan kemajuan dan kondisi lingkungan masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, sistem, agama, makanan, dan lain sebagainya. Faktor ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi. Wilayah alam di Indonesia sangatlah beragam, seperti terdapat pantai, pegunungan, padang rumput, laut, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan keberagaman pada masyarakat, seperti masyarakat daerah pantai pasti akan berbeda dengan masyarakat di pegunungan, mulai dari bentuk rumahnya, pekerjaannya, bahasa, makanan pokok, hingga budayanya. Selanjutnya yaitu faktor transportasi dan komunikasi. Ketersediaan infrastruktur seperti alat transportasi dan komunikasi yang baik dan terbaru ini sangat mendorong pertukaran budaya antar wilayah, bahkan antar negara, yang dapat menciptakan alkulturasi budaya atau pencampuran budaya satu dengan budaya lain yang menciptakan budaya yang baru.
Berikutnya adalah faktor sikap terbuka masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang terbuka terhadap unsur-unsur budaya asing yang datang. Unsur budaya dari luar yang diterima masyarakat Indonesia itu pelan-pelan melebur menjadi budaya baru, tapi tidak menghilangkan budaya asli. Contohnya seperti musik Marawis yang merupakan peleburan antara musik Timur Tengah dan Betawi. Berikutnya adalah materi tentang menjaga nilai penting kebinekaan. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh Pujangga Empu Tantular. Bhinneka merupakan gabungan dari kata bina dan ika yang diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu, dan kata tunggal ika yang berarti pusparagam atau aneka warna. Yang mana semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika awalnya terdapat dalam sebuah kakawin atau pepatah lama yang ada dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, di mana Empu Tantular mengatakan bahwa tiada kebenaran yang mendunia atau tanhana dharma mangwa. Hal tersebut diartikan ke dalam politik, yaitu meskipun di dalam bangsa Indonesia terdapat keberagaman budaya, suku bangsa, tetapi semuanya mengarah pada persatuan nasional. Apa saja sikap yang harus dilakukan untuk menjaga kebinekaan atau keberagaman di Indonesia? Yang pertama, sikap toleransi. Melalui sikap toleransi, mereka tidak akan menganggap suku bangsanya paling unggul, tetapi justru menghormati dan mencintai budaya lain sebagai budaya nasional. Yang kedua, simpati dan empati. Wujudnya seperti menolong sesama, menjenguk tetangga, teman yang sakit walaupun berbeda. Yang ketiga yaitu sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme ini adalah memandang perbedaan itu bisa disatukan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Contohnya seperti melestarikan budaya Indonesia atau mempromosikan budaya Indonesia. Yang keempat, sikap demokratis, yaitu yang tercermin pada kegiatan musyawarah. Melalui musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, pikiran orang lain, dan berusaha menerima keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, sikap anti diskriminasi. Diskriminasi yaitu membeda-bedakan antara individu atau kelompok. Oleh karena itu, sikap anti diskriminasi perlu dikembangkan dalam masyarakat yang beragam untuk menghindari pertentangan atau perselisihan di masyarakat. Yang keenam yaitu sikap kerjasama, yaitu hubungan yang harmonis akan tercipta jika saling kerjasama yang dapat dilakukan seperti kerja bakti, gotong royong, ataupun membantu korban bencana. Itu dia materi pembelajaran tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.